pagi semuanya. Pagi. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis alat berat pada pelaksanaan konstruksi. Untuk materinya di sini ada jenis-jenis alat berat, yang kedua ada fungsi alat berat, dan yang terakhir ada pengoperasian alat berat. Untuk yang pertama ada alat penggali. Pada jenis ini dikenal juga dengan istilah eskavator. Beberapa alat berat seperti eskavator ini digunakan untuk menggali tanah dan bebatuan. Yang termasuk di dalamnya kategori ini merupakan ada front shovel, backhoe, drag line, dan clamshell. Berikut adalah gambaran mengenai gambar eskavator. Dapat dipahami untuk eskavator ini. Untuk selanjutnya ada fungsi eskavator itu sendiri. Yang pertama dapat mengeruk, menggali, serta mengangkut beberapa macam material seperti bebatuan, lumpur, dan juga tanah. Untuk selanjutnya ada menggali saluran air seperti parit ataupun yang lainnya. Selanjutnya yang terakhir ada memadatkan dan meratakan tanah serta untuk menghancurkan atau membongkar material. Nah, untuk alat berat yang selanjutnya ada alat pengolahan lahan, di mana pada kondisi lahan itu kan proyek itu kadang-kadang masih merupakan lahan asli yang harus dipersiapkan sebelum lahan dapat diolah. Nah, jika pada lahan masih terdapat semak maupun pepohonan, maka pembukaan lahan itu dapat dilakukan menggunakan bulldozer atau yang disebut juga dengan dozer. Nah, untuk contoh bulldozer itu sendiri ada di gambar yang sudah tertera pada PowerPoint ini. Bulldozer ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu untuk bulldozer roda kelabang yang disebut dengan crawler tractor dozer maupun bulldozer yang menggunakan roda karet yang disebut wheel tractor dozer. Pada bulldozer ini digunakan sebagai alat pendorong tanah lurus ke depan maupun ke samping. Nah, fungsinya tergantung pada sumbu kendaraannya masing-masing. Untuk fungsinya sendiri, dia dapat membersihkan lokasi dari sampah kayu, tongkak pohon maupun yang bebatuan, misalnya pada saat pembukaan areal perkebunan. Yang kedua ada melakukan penimbunan material, misalnya untuk memasukkan tanah ke tepi pantai dalam proyek reklamasi. Yang ketiga ada menghamparkan tanah isian, terutama untuk meratakan pada jalan bergelombang, dan yang terakhir untuk membuka jalan baru di daerah bebatuan maupun kawasan pegunungan. Untuk bulldozer ini sendiri sudah dapat dipahami. Baik, untuk selanjutnya ada aspal mixing plant atau yang disingkat juga dengan AMP. Nah, pada aspal mixing plant ini digunakan untuk mencampur material aspal, agregat pasir, dan juga semen. Nah, ini untuk proses pembuatan beton. Bisa juga dengan tambahan abu batu sebagai fillernya sesuai dengan komposisi yang diharapkan atau job mixnya untuk menghasilkan hot mix yang siap digelar. Berikut ada penggambaran dari alat aspal mixing plant. Nah, untuk fungsi dan cara kerjanya sendiri, untuk fungsi aspal mixing plant-nya itu bisa menghasilkan campuran beraspal panas yang dimana di dalamnya itu sudah terdapat kandungan bahan pengikat serta agregat yang dapat memenuhi syarat sesuai dengan spesifikasinya masing-masing. Jadi dapat disimpulkan kalau AMP ini fungsinya ini untuk membuat aspal panas. Cara kerjanya sendiri bagaimana? Untuk cara kerjanya, yang pertama, agregat panas yang telah dibawa oleh buket elevator akan langsung dikirimkan ke unit ayakan untuk disaring dan dipisahkan ke dalam berbagai ukuran yang diminta. Lalu setelahnya untuk sisanya akan dikirimkan ke dalam bin penampung agregat bergradasi. Yang kedua ada oversize serta mengurangi material yang terbuang sia-sia. Yang ketiga, setelah agregat dari hot bin-nya ditimbang, maka untuk agregat serta aspal akan dicampur ke dalam pencampuran pulp mill. Yang keempat, pada saat waktu pencampuran pastikan dilakukan dalam waktu yang singkat. Untuk apa? Untuk mendapatkan penyelimutan agregat yang sama persis ataupun seragam di setiap butir agregatnya. Dan yang terakhir, prosesnya itu ya dengan cara campuran agregat dan aspal akan menjadi panas sehingga dapat digunakan dalam pembuatan jalanan beraspal. Nah, untuk selanjutnya ada truk mixer atau yang biasa dikenal dengan truk molen. Kendaraan transportasi. Nah, kalau untuk truk molen ini termasuk dalam kendaraan transportasi karena
karena dia dapat digunakan untuk mengangkut beton cat basah maupun campuran beton yang kering dari batching plant ke lokasi pengecoran. Jadi dia dapat disebut juga sebagai kendaraan transportasi karena dapat bergerak. Di dalam drum truck mixernya ini biasanya dilengkapi dengan spiral pisau yang terus berputar sampai dengan material beton tertuang semuanya di lokasi pengecoran. Untuk selanjutnya ada alat statis. Yang termasuk dalam kategori alat statis ini ada tower crane, batching plant yang baik untuk beton maupun untuk aspal, serta ada crusher plant. Nah, untuk crane-nya ini atau disebut dengan alat pengangkat, jenisnya ada macam-macam. Contohnya ada crane gelegar, crane kolom putar, ada crane putar, portal, dan juga crane menara, kabel, dan mobil crane. Beberapa jenis crane ini dapat digunakan dalam proyek biasa bangunan sipil yang berkaitan dengan pemindahan tanah adalah mobile crane. Sebab dalam mobile crane ini dapat digunakan dengan mudah untuk berpindah. Karena pekerjaan pemindahan tanah secara mekanis membutuhkan mobilitas alat yang relatif tinggi. Di sini terdapat video pada jenis-jenis alat berat dan fungsinya. Untuk contoh videonya bisa kita lihat bareng dulu. Mana ya? Ini. Tidak bisa ternyata. Langsung aja kita ke sini. Berat atau yang sering digunakan di dalam ilmu teknik sipil merupakan alat yang digunakan untuk membantu manusia dalam melakukan pengerjaan pembangunan suatu struktur bangunan. Alat berat merupakan faktor penting di dalam proyek, terutama proyek konstruksi maupun pertambangan dan kegiatan lainnya dengan skala yang besar. Disebut sebagai alat berat karena dibuat secara khusus untuk bekerja melakukan tugas-tugas yang berat. Tujuan dari dibuatnya alat berat tidak lain untuk membantu pekerjaan agar jadi lebih mudah, efektif, dan cepat selesai. Tujuan dari penggunaan alat-alat berat tersebut adalah untuk memudahkan manusia dalam mengerjakan pekerjaannya, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan lebih mudah, dengan waktu yang relatif lebih singkat. Nah, berikut sudah saya rangkum jenis-jenis alat berat dan fungsinya. Tapi sebelum lanjutkan videonya, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Ekskavator. Ekskavator adalah jenis alat penggali atau penggeruk yang sangat penting dan banyak digunakan dalam industri konstruksi. Alat ini juga bisa digunakan dalam beberapa hal, seperti mengangkat material, pembongkaran, mengarungi sungai, memotong pohon, perataan tanah, dan hal lainnya. Bentuk alat ini terdiri dari batang panjang, tongkat, keranjang atau paket, dan sebuah rumah atau pabrik sebagai ruang pengendali dan berjalan menggunakan roda rantai atau trek. Semua gerakan dan fungsi dari ekskavator hidrolik menggunakan aksi cairan hidrolik dengan silinder hidrolik dan motor hidrolik. Alat ini bisa berputar hingga 360 derajat yang memudahkan dalam pengoperasiannya. Alat ini memiliki banyak model dan spesifikasi tergantung perusahaan yang membuatnya. Backhoe loader. Backhoe bentuknya seperti ladder, adalah jenis alat berat yang sering digunakan dalam berbagai keperluan. Backhoe mempunyai dua fungsi, yaitu untuk mengangkat dan memindahkan material seperti ladder, serta bagian belakang kendaraan terdapat alat seperti cangkul yang bisa untuk menggali, layaknya ekskavator. Sangat umum digunakan dalam perkotaan dan proyek konstruksi kecil, seperti membangun rumah kecil, memperbaiki jalan, hutan, dan lain-lain, serta negara-negara berkembang. Nah, berikut tadi udah ada contoh penggunaan video jenis
itu dapat lebih mudah membantu kalian untuk dapat memahami jenis-jenis alat berat dan juga bentuk-bentuknya dan yang lain.